Intinya adalah di sini terjadi pemeriksaan dari jam 3 sore sampai sekarang, dan ini masih berlanjut. Nanti saya naik lagi. Saya mendapatkan surat tugas dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Surat tugas tersebut berisi surat kuasa bahwa saya melaporkan Luis untuk di Mabes Polri. Ngomong, udah gas. Terus apalagi saya mancing, Anda mengaku Luis? Ya, saya pemilik Instagram Luis. Ya udah, mempermudah kerja penyidik. Bicara soal percaya, kami ini sudah bingung dengan keadaan ini udah 2 tahun ini ya, mau jalan 2 tahun. Kebingungan ini bukan dari Dokter Luis saja. Kebingungan ini sudah dari lama, sudah ada bingung ini. Ini ada apa? Dan kebingungan-kebingungan ini kami belum mendapatkan informasi yang pas. Dari mana? Ini minta maaf dari IDI, dengan segala hormat saya ngomong begini. Kami ini masyarakat ya, khususnya yang saya deh ya, kami bingung. Ya apakah IDI ini bisa dipercaya atau tidak, kan gitu. Informasi yang keluar di media sosial juga selain Dokter Luis banyak yang seperti ini. Banyak. Informasi-informasi seperti ini masalah pandemi ini banyak. Apalagi akhir-akhir ini ada Piala Eropa. Bahkan kita udah lihat video sama-sama di Cina, di Wuhan, yang tempat asalnya mereka begitu. Dan jujur ya, bulan Maret apa bulan April itu, justru dari pihak pemerintah yang bilang nggak ada COVID tuh. Nah, yang saya mau tanya dari IDI, di saat IDI mengajak Dokter Luis untuk diskusi masalah ini secara ilmiah, apakah itu diskusi tertutup atau terbuka? Karena saya lihatnya gini, ini minta maaf nih, nggak usah jauh-jauh. Dokter Tirta itu dulu saya punya rekamannya. Dokter Tirta itu pernah berkoar, bahkan dengan gaya bicaranya beliau ya. Ayo mau debat, ayo. Iya. Tapi setelah diskusi tertutup berubah gitu. Sekarang sudah terbuka matanya. Dia juga sudah menyadari kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di negara kita dalam kepemerintahan saat ini politik. Gue tidak mau berbicara banyak ke situ karena gue juga tidak memahami, dan gue juga tidak berusaha untuk memahami bahwa benar ini stupid, rapid test, ya corona, jadi segala macam dan dia juga. Sebelum menetapkan Dr. Luis sebagai tersangka, polisi ternyata sempat periksa Dr. Tirta. Sebelum menetapkan Dr. Luis Owin sebagai tersangka, polisi ternyata sempat juga memeriksa Dr. Tirta Mandirahudi. Tak hanya itu, polisi juga memeriksa sejumlah dokter dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Tirta diperiksa polisi sebagai saksi ahli terkait pernyataan kontroversial Dr. Luis bahwa pasien COVID-19 meninggal karena obat. Tirta juga mengaku diperiksa sebagai saksi bukan berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Tirta mengaku mendapat informasi Dr. Luis diduga telah menyebarkan informasi yang bisa menghambat penanganan wabah penyakit menular sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, yang intinya menghalangi penanganan wabah di Indonesia. Seperti diketahui, kasus ini berawal dari beredarnya video pernyataan Luis di media sosial mengenai dirinya yang tidak percaya COVID-19 dan anti memakai masker. Luis juga menyebut pasien COVID-19 meninggal karena obat dan bukan akibat infeksi virus. Respon Dr. Tirta, Fahri Hamzah tak setuju Dr. Luis ditangkap. Penangkapan Dr. Luis terkait kasus penyebaran hoax mendapat tanggapan dari ex-Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Ia menyatakan tak setuju jika dilakukan penangkapan terhadap Dr. Luis. Pendapat itu ia sampaikan pada aktivis kesehatan Dr. Tirta. Melalui cuitan pada Senin lalu, Dr. Tirta mengabarkan bahwa kasus Dr. Luis telah dilimpahkan ke Mabes Polri. Cuitan itu lalu direspon oleh Fahri Hamzah.
Lewat balasannya, Fahri Hamzah menyatakan tak setuju dengan penangkapan orang dengan tujuan menyuruh berhenti menyampaikan opini. Dalam cuitannya, Fahri Hamzah menuliskan, "Ini kalau sampai pengadilan seru kali ya, hakim bisa banyak belajar. Saya nggak setuju orang ditangkap untuk disuruh diam dan diajak damai, tidak mendidik rakyat." Demikian tulis Fahri Hamzah. Dr. Louis ditangkap jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di apartemen Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan pada Minggu sore. Penangkapan itu buntut dari pernyataan Dr. Louis yang tak percaya COVID-19 dan menyebut kematian pasien COVID gara interaksi antar obat. Kabar Reskrim Polri Komjen Polisi Agus Andrianto mengatakan, Dr. Louis dijerat dengan pasal 28 ayat 2 contoh pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dan atau pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Selain itu juga pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan atau pasal 14 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Kepala Bagian Penerangan Umum atau Kabak Penum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Polisi Ahmad Ramadan menjelaskan, dalam perkara ini, Dr. Louis diduga telah melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoax hingga menimbulkan keonaran dan menghalang-halangi penanggulangan wabah. Di antara postingannya adalah korban yang selama ini meninggal akibat COVID-19 adalah bukan karena COVID-19, melainkan diakibatkan oleh interaksi antar obat dan pemberian obat dalam 6 macam. Demikian kata Ramadan saat jumpa pers di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kini Dr. Louis Owin telah ditetapkan menjadi tersangka. Penetapan tersangka Dr. Louis Owin resmi diumumkan Bareskrim Polri. Ia ditahan di rutan Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Masjid batal ditutup selama PPKM darurat. Ma'ruf Amin mengatakan, itu karena saya. Peraturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang mengatur penutupan tempat ibadah seperti masjid akhirnya dibatalkan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengaku turut menyuarakan masjid tidak ditutup pada masa PPKM darurat. Ma'ruf Amin mengaku hal tersebut dilakukannya setelah mendengar aspirasi dari para ulama yang menyampaikan pesan dan keberatan atas larangan masjid melakukan kegiatan ibadah. Ma'ruf Amin mengatakan di dalam aturan yang terbaru sudah disebutkan bahwasanya tidak ada lagi kata-kata menutup masjid, tapi yang ada adalah dilarang untuk berkerumun. Meski mengaku berhasil membuka tempat ibadah seperti masjid, namun Ma'ruf Amin menegaskan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi prokes yang dijalankan pemerintah dan tidak menyelenggarakan kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa seperti resepsi pernikahan. Bahkan nanti supaya tidak ada perbedaan, selain itu juga yang dulunya orang resepsi diperbolehkan dengan jumlah 30 orang, maka sekarang ditiadakan resepsi tidak boleh sama sekali. Masa jemaah sholat tidak boleh resepsi, perkawinan boleh. Masa jemaah sholat tidak boleh, resepsi perkawinan boleh. Karena itu resepsi perkawinan juga tidak diperbolehkan. Menurut Ma'ruf, ini sudah sesuai dengan tuntutan para kiai yang tidak boleh untuk berjamaah baik di rawatib maupun juga Jumatan dan juga sholat Id. Dan Id itu tidak hanya di dalam masjid, tetapi juga di luar masjid sampai keadaan nanti sudah memungkinkan lagi karena ada bahaya yang harus dihindari. PPKM darurat, Luhut menyatakan, jika ada kesalahan itu tanggung jawab saya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan PPKM darurat 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Hal ini dilakukan setelah ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk mengkoordinir pelaksanaan program tersebut. Jika banyak yang merasa masih ada kekurangan dan kesalahan di beberapa hal,
itu adalah tanggung jawab saya. Demikian kata Luhut dalam Instagram resminya pada Senin 12 Juli. Sudah 1 minggu ia mengkoordinir PPKM darurat ini. Dalam momen ini, Luhut mengapresiasi seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan program ini. Beberapa perubahan baik yang dikerjakan nampak sudah mulai muncul. Ianya selalu mengatakan kepada mereka bahwa ini kerja kita bersama. Menurut dia, pemerintah selalu mencari jalan keluar terbaik dari semua masalah yang ada, mulai dari pasokan oksigen, ketersediaan tempat tidur, obat-obatan, hingga bantuan untuk masyarakat kecil. Setiap hari, Presiden Jokowi selalu menanyakan kepada Luhut tentang perkembangan dan kendala PPKM darurat ini. Ianya mengaku ia bisa menghitung bahwa setiap harinya 2 hingga 3 kali Presiden menghubunginya untuk menanyakan perkembangan dan kendala dari kebijakan PPKM darurat ini. Di akhir pembicaraannya, Presiden selalu menyampaikan kepada Luhut sebagai bawahannya agar selalu mengutamakan kepentingan rakyat kecil. Jangan sampai ada masyarakat yang susah makan karena ada pemberlakuan kebijakan ini. Pesan yang disampaikan oleh Jokowi selalu dijadikan guidance oleh Luhut. Ia selalu menyampaikan kepada semua pihak yang berjuang dalam penerapan kebijakan ini agar terus mengecek semua hal secara berjenjang dan bertahap, agar mengutamakan prinsip kemanusiaan dalam penerapan program PPKM darurat ini. Namun, tidak bagi siapapun yang mengambil keuntungan pribadi di tengah pandemi seperti sekarang. Lebih jauh, Luhut mengatakan pengendalian pergerakan masyarakat merupakan faktor kunci keberhasilan program PPKM darurat. Selain penerapan protokol kesehatan yang ketat di lapangan, serta aksesibilitas vaksin di masyarakat. Luhut lalu mengejar agar tiap pihak menggunakan energi besar untuk saling mendukung dan membantu seluruh langkah baik yang sedang diupayakan oleh berbagai pihak. Pada akhirnya, sejarahlah yang akan mencatat kontribusi para frontliners, relawan dalam membawa bangsa ini melawan pandemi global COVID. Sejarah pula yang akan mencatat mereka yang lebih sibuk menjadi bagian dari masalah daripada berusaha mencari solusi.